koordinasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para IPR dari Aksio Kelas Program. Izinkan hari ini kami dari SMK Negeri 36 Jakarta ingin mempresentasikan implementasi program Aksio. Hari ini perwakilan dari SMK 36 ada Bapak Tongkol Suara sebagai PIC 1 dan saya Anjira Aziza sebagai PIC 2. Baik, langsung saja kita akan mempresentasikan implementasi program Aksio dengan terlebih dahulu ada paparan profil dari SMK 36 Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Totong Koswara. Pada Pak Totong, waktu tempat saya persilakan. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan mempresentasikan profil SMK Negeri 36 Jakarta. Nah, di sini ada visi dan misi SMK Negeri 36 Jakarta. SMK menjadi penghasilan tamatan yang berkompeten dan berprofil pelajar Pancasila. Misi meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. 2. Menumbuh kembangkan pendidikan karakter, wawasan lingkungan, dan kewirausahaan peserta didik. 3. Membekali peserta didik dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja nasional dan internasional. 4. Menjalankan model manajemen yang menerapkan IT dan pola pengolahan keuangan BUD. 5. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kemitraan dengan pihak eksternal. Next. Nah, ini ada teknologi manufaktur dan rekayasa di TKRO, ada kemaritiman, bidang keahlian, dan seni industri dan kreatif, agrobisnis perikanan, teknologi dan informasi. Nah, ini ada 8 jurusan konsentrasi kalian. Nah, ini teknologi otomotif, bengkelnya seperti ini, teknik mesin, bengkel seperti ini ya, desain komunikasi visual, agrobisnis perikanan, nautika kapal penangkap ikan, teknik kapal penangkap ikan, dan teknik komputer jaringan. Anak-anak sedang melaksanakan kegiatan praktek diantaranya. Next. Nah, ini jumlah peserta didik tahun ajaran 2023 yang 8 jurusan itu teknik komputer jaringan, dan komunikasi. Kelas 10-nya ada 35 karena satu orang sudah mengundurkan diri. Kelas 11-nya 36. Nah, kelas 12 kebetulan ada 37. Kenapa 37? Karena ada yang tidak naik kelas, akhirnya naik kelas, ada yang naik kelas tapi anak tersebut bertambah satu orang. Desain komunikasi visual 36, kelas 10-nya, kelas 11 36, kelas 12 37. Teknik permesinan sama 36, kelas 11-nya 36, kelas 12 36. Teknik kendaraan ringan 36 kelas 10, kelas 11 36, kelas 12 36. Teknik alat berat 34, sama juga dia mengundurkan diri. Kelas 11-nya 35 mengundurkan satu orang, kelas 12 juga sama mengundurkan diri 32. Jadi jumlahnya total 101. Teknik kapal penangkap ikan 34 orang, kelas 10, kelas 11 35 orang, kelas 12 34 orang. Nautika kapal penangkap ikan 36 orang, kelas 10, kelas 11 36, kelas 12 35. Agrobisnis ikan hias 36 orang, kelas 10, kelas 11 34 orang, kelas 12 34 orang. Jadi jumlah kelas 10 yang dari 8 jurusan 283, kelas 11 284, kelas 12 280. Jadi totalnya 847 orang dari 8 jurusan tersebut. Nah, ini pendidik dan tenaga pendidikan, jumlah data pendidik di kami PNS-nya ada 35 orang,
S1 21, S2 14, CPNS-nya 2 orang, S1 2 orang, non PNS 18, S1 non PNS 16. Jadi jumlah pegawainya 55 ya, PNS dan CPNS dan non PNS 35, S1 39, S2 16. Nah, sertifikasi yang PNS kebetulan alhamdulillah sudah 30 orang, 18 sama SK-nya 8, terus mata pelajaran PM 22, NPM 13, laki-laki 19, perempuan 16. Jumlah sertifikasi SP 30, 26, 9 ya, mata pelajaran jenis kelamin NPM 25, perempuan 25. Nah, ini data pendidik ya, data pendidik ya cukup alhamdulillah cukup lumayan. Tapi kalau secara kebetulan yang di TKJ itu ada 4 ya, ada 4 orang yang di TKJ-nya yang grup produktifnya. Nah, ini data tenaga kependidikan PNS ada 3 orang, CPNS 2 orang. Nah, kebetulan yang 2 orang baru dapat SK-nya hari ini, mungkin yang PNS-nya ya. Jadi jumlahnya non PNS ada 16, itu tenaga pesuruh, sapu, tukang sapu dan sebagainya, itu ada 16. Jadi banyakkan yang non PNS ya, yang non tenaga kependidikan, jadi jumlahnya 21. Yang SMA masih kebetulan di kami masih ada non PNS, SMA paling rendah SMA 10 orang ya. Itu kebetulan yang status data peserta didik, status ya peserta didik itu ada 847 ya, yang data kependidikan 21, jadi data pendidik 55 ya gitu. Nah, ini jumlah secara keseluruhan di SMK Negeri 36 Jakarta. Next. Nah, ini prestasi konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan. TKJ juara 2 tingkat nasional LKS IT Network 2013 kemarin, nih belum lama ya. Yang kedua juara 3 tingkat DKI LKS IT Network 2003 ya. Terus 3 juara 1 tingkat wilayah LKS Network 2023 ya. Juara 2 coding BCA tingkat DKI ya, kebetulan belum lama juga ya. Ya kebetulan alhamdulillah TKJ ini banyak didominasi anaknya berprestasi, sangat-sangat berprestasi ya. Insya Allah nanti ke tahun ke depan kalau misalkan ini sudah sukses bekerja sama dengan IT dengan Aksio, insya Allah akan meningkatkan lagi juaranya. Oke, next. Amin. Nah, mungkin itu dari saya, mungkin nanti Bu Andi akan melanjutkan lagi selanjutnya. Kami persilakan Bu Andi. Baik, Pak Totong, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi Aksio Kelas Program. Nah, saat ini kan kami sudah menjalankan proses basic training online menggunakan LMS ya, di mana kita harus mengerjakan LMS di ACP 1, 2, 3, kemudian fasilitator. Saat ini untuk pengerjaan ACP-nya sudah sampai di ACP 2 untuk yang online-nya. Semoga bisa selesai sampai tepat waktu ya Pak Totong, di tanggal 5 kita Ya, menyelesaikan semua Insya Allah. sampai final exam-nya. Baik, nah rencana kita ini setelah pasca training basic online, kemudian untuk bisa ikut ke training offline-nya, mudah-mudahan di bulan depan
Yang pertama yaitu kita akan melakukan sinkronisasi kurikulum tentunya dengan pihak Aksio. Ya. Kemudian yang kedua yaitu penyiapan ruang kelas industri sesuai standar Aksio dan partner. Nah, ini juga sudah mulai kita cicil perlahan ya Pak Totong ya. Sudah mulai Iya, kita ya. laksanakan untuk persiapan ruang kelas industrinya. Kemudian pengimbasan kepada rekan guru IT di sekolah. Selanjutnya yaitu sosialisasi program Aktio ke peserta didik di jurusan TKJ. Terakhir yaitu pengembangan soft skill peserta didik melalui project based learning. Jadi kita rencana akan mengadakan project untuk siswa terkait dengan materi-materi yang sudah kita dapatkan di basic training online maupun nanti yang offline-nya. Nah, apa sih strategi dalam menjalankan implementasi program tersebut? Yang pertama yaitu kita akan membentuk tim khusus untuk pengimplementasian program. Jadi kami akan mengadakan rapat dengan Ibu Kepala Sekolah, pihak manajemen, dan jurusan tentunya untuk membentuk tim khusus dalam percepatan implementasi program ini supaya bisa langkahnya bisa lebih nyata gitu ya. Ya termasuk yang kedua itu membuat time schedule untuk mewujudkan aksi nyata tersebut. Jadi kita buat time schedule-nya mulai dari bulan September kemarin kita sudah apa, kemudian target sampai bulan di bulan Oktober nanti kita akan ngapain sampai Desember. Nah, rencana ke depannya kan kita juga akan mengusulkan yang program bantuan itu ya, yang subsidi PPTIP itu mungkin karena tahun ini masih belum bisa diusulkan terkait masalah pendanaan, jadi ya nanti kita akan berusaha secepat mungkin untuk mengajukan program tersebut. Iya. Iya, strategi selanjutnya yang ketiga yaitu menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan implementasi program Aksio tersebut. Selain itu kita juga mulai dari sekarang mencicil ya Pak Totong, melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang apa aja yang dibutuhkan untuk mendukung segala kegiatan yang terkait dengan Aksio kelas program ini. Selanjutnya yaitu tentunya persiapan ruang kelas industri yang sesuai dengan standar Aksio dan partner. Mungkin nanti kita akan terus berkonsultasi dengan para IPR walaupun maksudnya baik kita baca juknis juga, tapi mungkin lebih banyak diskusi mengenai standar ruangannya seperti apa gitu. Kita akan progres terus. Terakhir yaitu adanya monitoring dan evaluasi bersama tim Aksio ya, paling nggak kita 1 bulan sekali ada meeting baik online maupun offline mungkin ya, nanti kalau memungkinkan kita akan minta masukannya terkait mungkin persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Selanjutnya tantangan dalam implementasi program. Tantangan dalam implementasi program yang dijalankan saat ini, yang pertama itu adalah time management atau dalam manajemen waktu. Karena kan kesibukan kita sendiri, tugas utama sebagai guru ya sudah punya tugas utama, jadi pekerjaan di sekolah juga sudah lumayan padat ya. Di samping itu kita juga mempersiapkan untuk Aksio kelas program ini, terutama di saat mengerjakan LMS secara online-nya, kemudian mengatur waktunya untuk ngajar juga dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Jadi tantangannya di manajemen waktu yang paling yang harus benar-benar kita atur gitu. Kemudian yang kedua yaitu prosedur dan birokrasi keuangan. Kebetulan kita sendiri adalah sekolah negeri ya, sekolah SMK negeri yang pasti secara umum keuangannya semua diatur oleh negara. Jadi sudah ada seperti yang pernah disampaikan sebelumnya ya Pak Tunung, kalau
yang dikerjakan tahun ini adalah perencanaan di tahun lalu gitu. Perencanaan Jadi, tahun lalu, jadi segala suatu kebutuhan yang kita yang mau kita adakan ya seharusnya sudah direncanakan tahun lalu. Jadi paling Iya. tidak untuk kebutuhan aksio kelas program ini ya sudah kita rencanakan untuk di tahun depan. Mudah-mudahan di tahun depan sudah bisa terrealisasi masalah prosedur dan Amin. birokrasi ini. Ya, kemudian yang ketiga itu tantangannya ya kondisi ruangan terbatas gitu. Jadi mungkin SMK 36 sendiri dengan ruangan yang sudah ya tidak terlalu luas ya, dengan kondisi jurusan yang ada 8 jurusan itu, jadi kita cuma punya rombel masing-masing satu rombel di tiap tingkatnya. Jadi kalaupun misalkan kita mengadakan kelas aksio, ya kelas aksionya hanya satu kelas saja karena kita tidak ada kelas paralel gitu. Jadi dengan ruangan yang sudah ada, posisi kelas kita dan lab kita itu ada di lantai 2 dan lantai 3. Jadi Lantai 3 ya. iya, terus ya untuk meluaskan ruangan nggak ada celah lagi Pak Tukang. Jadi Nggak ada ya. cuman itu aja. Jadi ya solusinya mungkin ya kita nanti paling dirapihin aja layoutnya, terus ya dimanfaatkan aja secara maksimal yang ada. Walaupun mungkin terbatas, tapi ya kita bisa mengaturnya lebih rapi lagi biar tampak ya luas, nyaman gitu untuk dipakai belajar. Nyaman ya. Gitu ya. Jadi untuk yang manajemen waktu itu solusinya tadi ya kita harus fokus pada tujuan utamanya, yaitu menjadi kelas industri yang bisa bekerja sama dengan Aksio. Kemudian ya mudah-mudahan kita bisa menjadi sekolah rujukan ya Pak Totong di DKI Ya, Jakarta. amin. Harapan itu ya. Harapannya Siap. goalsnya Harapan seperti itu seperti ke ya. depannya, mudah-mudahan dengan keadaan ya yang ada gitu ya, mudah-mudahan Yang ada ya. bisa terwujud. Terus untuk Amin. prosedur dan birokrasi keuangan ya kita berusaha untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk dukungannya dalam melaksanakan aksio kelas program ini. Ya. Selanjutnya ini progres kesiapan ruang kelas industri yang sudah kita rancang ya. Jadi saat ini kita sudah ada ruang unit produksi yang kedepannya nanti akan menjadi ruang IT klinik. Gitu. Nah ini fotoreal yang udah ada space ruangannya saat ini dipakai untuk unit produksi ya Pak Totong. Jadi anak-anak kegiatan ngeprint, kemudian ada pembelian spare part komputer, kemudian ada kegiatan untuk perbaikan komputer dan lain sebagainya itu dilakukan di produksi ini. Nah, kedepannya ini layout yang akan kita ubah nanti untuk ruangan IT klinik gitu. Jadi di sini ada showcase-nya atau lemari untuk pajangan produk-produknya ya, kemudian di sini ada ruang tunggunya untuk customer. Di sini ada resepsionisnya untuk melayani pelanggan. Nah, bagian dalam ini adalah ruang teknisinya untuk memperbaiki barang-barang elektronik ya, atau termasuk komputer dan printer. Iya. Itu harapannya akan seperti ini rancangannya. Siap. Kemudian, nah ini progres persiapan untuk ruang laboratorium. Sebelumnya layout kita adalah seperti ini, seperti ruang kelas biasa. Jadi meja berbaris gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya kita membuat layout. Layoutnya sudah dibuat letter U ya, seperti layout di Aksio ya. Kemudian nah saat ini lagi dilakukan pengecatan ya Pak Totong ya. Iya betul ya. Ya hari ini karena ini warnanya masih belum putih semua. Nah ini tahapan proses pengecatannya sedang dilakukan hari ini. Ini sudah cat putih ini di dinding-dindingnya. Mungkin nanti selanjutnya untuk ke interiornya lebih ke mejanya nanti akan diubah putih sama kusen-kusennya gitu. Jadi semua sudah bisa sesuai dengan juknis yang ada di Aksio. Iya. Nah ini ruang Teknopark.
sudah ada space-nya di bawah di lantai dasar. Ini gedung sendiri yang bisa kita manfaatkan untuk kedepannya sebagai ruang teaching factory. Ini luas, tempatnya juga cukup nyaman dan sudah dicat putih. Tinggal nanti lewatnya aja kalau misalkan memang kita sudah bisa dapat bantuan yang program PPTX itu, ya kita akan naruh layoutnya di sini untuk yang ruang TK-nya ya, yang perakitan ya. Iya, perakitan. Iya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ruang kelas teorinya yang biasa dipakai untuk pembelajaran teori di kelas 10 TKJ. Kemudian ini di kelas 12-nya ini ruang teorinya di lantai 3, yang ini ada di lantai 2. Dan nanti akan kita ubah juga layoutnya mungkin menyesuaikan dengan juknis dari Aksio, catnya putih, sama layoutnya letter U, kemudian meja-mejanya itu putih semua. Letter O juga ya. Ya. Udah mungkin dari saya itu untuk pemaparan progres persiapan ruang kelas industri sama rencana implementasi program Aksio ke depannya. Mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Toto? Udah Bu, cukup Bu. Terima kasih. Ya, baik, mungkin itu aja presentasi dari kami. Terima kasih atas bimbingan selama ini. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat menyelesaikan ya, terutama untuk yang basic training ini ya, bisa menyelesaikan tepat waktu, kemudian bisa lulus dan mengikuti kegiatan training secara offline, kemudian bisa sampai MOU dan sinkronisasi kurikulum untuk bisa diimplementasikan ke peserta didik di sekolah maupun ke rekan-rekan guru. Itu aja presentasi dari kami dari SMK 36 Jakarta. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, saya akhiri. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.